Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi, teks, iklan, slogan, dan poster. Perlu diketahui bahwa iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Itu iklan. Sedangkan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Kemudian poster merupakan plakat yang dipasang di tempat-tempat umum berupa pengumuman atau iklan, biasanya dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang mencolok. Ini pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Yang berikutnya, ciri-ciri iklan. Ciri yang pertama adalah informatif dan komunikatif. Jadi iklan ini harus berisi informasi, memberitahukan kepada masyarakat tentang produk yang kita iklankan. Dan komunikatif, mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian yang kedua adalah objektif dan jujur. Objektif berarti yang diiklankan ini memang harus ada. Jadi barangnya ada, bisa dilihat. Jangan berbohong. Walaupun mungkin secara online penjualannya, jadi harus ada. Kemudian jujur. Jujur sesuai dengan apa adanya. Kalau ada kekurangan ya dibilang, ada cacatnya misalnya barang harus jujur. Itu iklan. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian khalayak. Jadi yang kita iklankan ini harus menarik perhatian masyarakat. Kemudian yang keempat, tidak menyinggung pihak lain. Jadi kalau kita mengiklankan sebuah produk, jangan sampai menjelek-jelekan produk lain atau yang sejenis dengan kita. Kita boleh mengunggulkan produk kita, tapi jangan menjelekkan atau menyinggung pihak lain. Yang berikutnya, singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Singkat, tidak bertele-tele, padat, jelas, jadi mudah dipahami. Ini ya ciri-ciri iklan. Berikutnya ciri-ciri slogan. Yang pertama, kalimatnya menarik, jadi harus menarik, orang senang. Kemudian kalimatnya pendek, jadi pendek, tidak terlalu panjang, sehingga mudah diingat oleh pembeli atau oleh orang lain. Kalimat bersifat persuasif, jadi ajakan tadi ya, memengaruhi, singkat dan jelas. Kemudian kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan kegiatan itu, misalnya produknya tujuannya apa, atau misalnya menerangkan tentang apa, ini harus jelas. Kemudian kalimatnya mudah dipahami. Jadi contoh misalnya slogan yang misalnya Yamaha semakin terdepan, itu slogan, mudah dipahami, menarik. Misalnya slogannya pajak, jadi slogan pajak, orang bijak taat pajak, itu
contoh slogan. Kemudian ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi sangat besar karena biasanya ditempel di tempat-tempat umum, misalnya di perempatan jalan, di depan sekolah dan sebagainya. Poster biasa ditempel di dinding, tempat-tempat umum, permukaan dan lainnya yang sifatnya mencari perhatian. Yang ketiga, warna-warnanya kontras dan kuat. Yang keempat, bahasanya singkat dan jelas, jadi mudah dipahami. Yang kelima, poster menonjolkan gambar. Yang keenam, dapat dibaca sambil lalu karena besar-besar. Kemudian dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Itu ciri-ciri poster. Kemudian jenis iklan. Jenis iklan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada niaga. Niaga itu berarti hubungannya dengan jual beli. Jadi iklan produk apa, misalnya sabun mandi, itu niaga. Non niaga berarti mengiklankan sesuatu yang tidak berhubungan dengan jual beli. Jadi mengiklankan, misalnya ada kegiatan pengajian akbar, bisa diiklankan. Ini non niaga. Kemudian berdasarkan tujuan, ada penawaran, ada permintaan. Penawaran misalnya dijual sebuah motor Honda tahun berapa, misalnya tahun 2015, warna putih dan seterusnya. Kemudian permintaan, iklan permintaan. Misalnya permintaan apa? Misalnya permintaan guru les. Misalnya ya, dicari guru les bahasa Jerman. Misalnya begitu ya. Kemudian berdasarkan ruang, ada iklan baris, ada iklan kolom. Iklan baris itu yang kecil-kecil itu anak-anak ya. Jadi di dalam koran itu biasanya yang kecil ada kotaknya kecil-kecil, biasanya tulisannya disingkat-singkat. Itu iklan baris. Sedangkan iklan kolom, iklannya agak besar, jadi ada gambar-gambarnya, kemudian ada tulisannya, itu iklan kolom. Berikutnya jenis slogan. Jenis slogan yang pertama tentang lingkungan hidup, misalnya biru langitku, hijau bumiku, itu slogan lingkungan hidup. Mari selamatkan bumi kita. Kemudian slogan pendidikan, contohnya membaca adalah jendela dunia. Tiada hari tanpa prestasi, itu slogan pendidikan. Ada slogan motivasi, memotivasi orang lain untuk sukses, misalnya sukses adalah hadiah bagi yang selalu berusaha. Rizki tak pernah tertukar, maka berusahalah. Itu motivasi. Slogan kesehatan, misalnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Hargai tubuhmu dengan melakukan pola hidup sehat, itu kesehatan. Kemudian jenis poster. Poster ada poster niaga. Niaga tadi hubungannya dengan jual beli ya anak. Jadi posternya misalnya tadi Yamaha. Jadi gambar Yamaha yang besar, kemudian ada tulisannya Yamaha semakin terdepan. Itu. Kemudian poster pendidikan. Ada gambar yang besar tentang misalnya tumpukan buku, ada piala, kemudian ditulis ayo rajin membaca. Bisa poster kegiatan, misalnya ada festival literasi, jadi ya orang membaca yang besar, kemudian ada gambar sekolah. Nah itu poster kegiatan. Misalnya kegiatan Ramadan, ada ya, orang, kemudian ada orang yang memakai baju putih misalnya, kemudian Ramadan bersihkan hati, seperti itu. Kemudian ada poster penerangan, misalnya 3M berantas demam berdarah ya, ada gambarnya yang besar-besar.
Nah, itulah jenis poster. Kemudian, informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Jadi di sini langkah-langkahnya hampir sama saja anak-anak ya. Jadi kalian untuk langkah menemukan informasi iklan, jadi kalian cari sebuah iklan, kemudian diamati iklan tersebut dengan sesama, kemudian dianalisis sesuai dengan jenisnya, kemudian mencatat pokok-pokok atau hal-hal penting dalam isi iklan. Sedangkan dalam slogan, yang pertama kita mengamati kata-kata atau tulisan atau suara dalam slogan. Biasanya tulisannya itu menggunakan kata beriman anak ya. Jadi hurufnya sama di bagian akhir atau awal. Kemudian menganalisis jenis slogannya apa, tujuannya apa, fungsinya apa. Yang terakhir menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi. Terus langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster, mengamati gambar dan tulisan, kemudian menganalisis jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster, kemudian menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster hampir sama. Demikian yang dapat saya sampaikan anak-anak mengenai materi mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Jadi memang agak sulit ya anak-anak membedakan antara ketiganya, hampir sama saja. Jadi pokoknya kalau yang paling mudah diingat itu yang bagian slogan ya. Kalau slogan itu biasanya hanya berisi tulisan yang pendek. Tapi kalau poster ini gambar yang besar itu ya. Jadi di dalam poster ini nanti ada slogannya. Itu. Nah, baiklah. Kalian tugasnya adalah mengerjakan soal di LKS halaman 24 dan 25. Kegiatan 2.1 dan 2.2. Demikian. Jika ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan di grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.